Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, mungkin ada beberapa teman-teman di luaran sana gitu ya yang menganggap bahwa untuk saat ini ada yang merasa baik-baik saja dengan Persib Bandung, ada yang merasa yakin dengan komposisi pemain yang sementara gitu ya. Sementara saat ini ada yang yakin, ada yang mungkin masih sedikit masih kurang ini, kurang itu, posisi ini harusnya diganti, posisi itu harusnya ditambah dan lain sebagainya. Nah, ini juga memang tidak menutup kemungkinan sesuai dengan yang dinyatakan oleh Coach Igor Tolis maupun oleh manajemen gitu ya. Ini sama teman-teman, match gitu ya, akur, yang mana sama-sama dari pihak staf kepelatihan, dari juga manajemen masih menunggu pemain baru teman-teman. Artinya akan ada pemain yang bergabung lagi, baik itu kemungkinan asing dan juga kemungkinan lokal gitu ya. Tapi intinya akan ada yang datang lagi untuk ya mungkin menambal beberapa posisi, atau skuad Persib Bandung saat ini belum final. Untuk pembukaan dari bursa transfer pun sebetulnya secara resminya belum gitu ya teman-teman, dari I-League-nya, dan penutupannya pun masih lama sampai dengan akhir bulan Oktober gitu ya. Jadi ya masih panjang lah perjalanannya. Namun di waktu-waktu yang tersisa itu Persib Bandung belajar dari beberapa pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, yang mana ya dari mulai pemain, penyatuan chemistry, lalu juga dari training camp itu tidak mau berlama-lama gitu ya, ingin sesegera mungkin mengumpulkan seluruh pemainnya karena kita akan menghadapi 4 kompetisi di musim depan teman-teman. Jadi semakin cepat semakin baik gitu ya. Nah, ini salah satunya tanpa ada angin dari mana-mana, tanpa ada bocoran-bocoran lagi teman-teman, sudah langsung di bilang atau di spill istilah bahasa Genjet mah gitu ya. Genjet untuk agen daripada Ramon Tankyu, lalu William Barros dan juga Julio Cesar. Ini memang atau ya nama agensinya adalah, atau nama ya istilahnya yang menaunginya gitu ya. Ini DV Sport gitu ya. Ini menyatakan bahwa ketiga pemain ini sudah memperbaharui kontraknya dengan Persib Bandung. Nah, dalam artian memperbaharui, nah nanti teman-teman lihat gitu ya di sini. Ketiga pemain ini, Jesse atau Julio Cesar, William Barros dan juga Ramon Tankyu, ini sudah diperbaharui. Nah, untuk kata-kata diperbaharui ini agak sedikit mengundang tanda tanya gitu ya teman-teman, apakah diperbaharuinya ini memperpanjang kontrak atau bagaimana, karena kan untuk ketiga pemain ini memang masih kontraknya akan habisnya 2027 teman-teman. Jadi kalau memperbaharui berarti kan naik nih, bukan hanya 2027 saja, mungkin ditambah setahun jadi 2028 atau bagaimana. Namun kan ini juga masih menjadi tanda tanya, apakah pembaharuan ini menambah durasi kontrak atau sebetulnya tiga pemain ini kontraknya hanya 1 musim dan 1 musim lagi ini adalah opsi daripada pengaktifan ketika ada klausul juara gitu ya. Persib juara otomatis 1+1, satunya ini ya menjadi aktif gitu ya, perpanjangan otomatis. Nah, ini juga masih menjadi tanda tanya di tengah kabar yang memang beberapa pemain ini dirumuskan keluar gitu ya dari Persib Bandung. Nah, ini teman-teman yang mana masih menjadi satu hal yang harus dibahas gitu ya. Jadi jangan salah sangka dulu, apakah mungkin ya pembaharuan kontrak atau penambahan durasi tahun kontrak ini juga mesti kita konfirmasi. Namun yang jelas menurut Coach Igor, semua pemain teman-teman kecuali pemain-pemain yang baru gitu ya, yang baru direkrut itu tidak termasuk.
semua pemain masih dalam pemantauan evaluasi, termasuk pemain asing dan pemain lokal yang ada saat ini. Bisa jadi ya belum aman semuanya teman-teman. Jadi ya dari kemarin juga mungkin masih ada yang menganggap waduh Ramon ke Persita katanya gitu ya, William Barros ke ini, Julio Cesar ke sini. Nah itu masih menjadi tanda tanya gitu ya, apakah memang dari agennya sendiri ini menyatakan diperbaharui, tapi dari pernyataan manajemen dan juga staf kepelatihan masih akan ada yang baru. Nah, akan yang baru katakanlah pemain asing yang masuk ya, kita mempunyai 3 teratas gitu ya teman-teman. Ya ada Frans Boutros yang urutan pertama kemungkinan tidak ke Persib lagi gitu ya. Lalu juga di sini juga ada Goicoechea, lalu juga ada ya antara Ramon atau ya memang William Barros gitu teman-teman. Nah ini 3 pemain yang memang agak rawan sebetulnya posisinya, namun sekali lagi ya siapapun itu nantinya ya kita mah tetap mengikuti alur daripada tim pelatih saja gitu ya. Apalagi kalau Coach Igor sudah percaya berarti ya sudah kita ikut aja gitu ya teman-teman, jangan mempertanyakan lagi kenapa gitu ya. Tapi selama masih belum komplit, belum dinyatakan fix dan belum dinyatakan sudah selesai pemburuan pemainnya, nah ya udah kita juga tidak bisa mengharapkan siapapun lagi. Tapi selama ini ya sudah gitu ya, manajemen mengatakan masih ada, Coach Igor juga masih ada yang akan datang, berarti semua kemungkinan masih ada. Dan yang paling vital adalah Coach Igor mengatakan masih dalam pantauan untuk dievaluasi seluruh pemain sebelum penutupan bursa transfer teman-teman gitu ya. Jadi semakin menarik ke depannya. Pemain yang kita pikirkan aman belum tentu aman teman-teman. Pemain yang kita pikirkan ya tidak aman ternyata diperpanjang dan lain sebagainya. Jadi ya semakin menarik lah ke depannya gitu ya teman-teman. Baik, kita singkat saja untuk intermezzo hari ini karena insya Allah kita bacakan semua pertanyaan dan semua teman-teman yang ingin disalam sapa di video kemarin terakhir gitu ya, di video kemarin malam berarti. Jadi lumayan agak banyak. Jadi insya Allah kita bacakan semua untuk mengurangi database kita teman-teman. Jadi dari kemarin numpuk banget pertanyaannya dan salam sapanya, insya Allah kita bacakan semua di sini. Baik, kita kasih waktu. Yang pertama, Kang Ari Ragnar Can Ayaning latihan. Ragnar Uratmangun sudah ada di Bali teman-teman, katanya sudah akan mengikuti training camp bersama pemusatan latihan bersama tim nasional gitu ya, karena ya Ragnar salah satu pemain yang dipanggil oleh John Hetman teman-teman. Alhamdulillah gitu ya sudah ada di Indonesia. Jadi setelah tugasnya di AFF Cup atau di Hyundai Cup nanti ya baru semuanya balik lagi ke Persib Bandung. Lalu selanjutnya Assalamualaikum Kang Roni, punten Ari Ahmed Elwardani teh sahanya. Ahmed Elwardani katanya memang masuk dalam tim gitu ya, tim scouting yang bahkan menjadi head of scouting dari Persib Bandung. Nah ini pun sepertinya warisan dari Boyan Hodak teman-teman, karena Ahmed Elwardani ini pernah bekerja sama dengan Boyan Hodak, bahkan sebelum dinyatakan menjadi head of scouting Persib Bandung juga mungkin Boyan Hodak sering berkomunikasi juga. Jadi untuk Ahmed ini berkebangsaan Mesir teman-teman, punya lisensi AFC juga gitu ya, sudah menjadi asisten pelatih baik di beberapa klub di Malaysia gitu ya. Nah ini juga memang sama halnya dengan siapa tuh Stanley Bernard gitu ya. Jadi tidak masuk dalam staf kepelatihan Persib Bandung, tapi ada di jajaran setara dengan manajemen, walaupun namanya tidak selalu tenar di telinga bobotoh, tapi ada orangnya dan tugasnya adalah ya membantu manajemen Persib ketika mencari pemain, katakanlah pemain sayap gitu ya. Nanti dia memberikan rekomendasi karena kan dia mantan asisten pelatih, mantan pelatih juga. Jadi tahu, oh ini loh
pemain ini bagusnya itu dan segala macamnya. Jadi ya memang tidak masuk dalam susunan staf kepelatihan, tapi ada gitu orangnya, yang mana sekarang jabatannya adalah Head of Scouting Persib Bandung gitu ya teman-teman, yang namanya Ahmed Elwardani gitu, orang Mesir gitu ya. Lalu selanjutnya, tapi bukan punten, sekali lagi tambahan, bukan hanya di Persib saja, jadi istilahnya tuh ya dia membantu beberapa klub yang lain juga gitu ya, jadi kontraknya mungkin fleksibel di Persib Bandung. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum Kang, kenapa band FIFA nggak diurus-urus? Oh diurus atau diurus? Waalaikumsalam, saya lupa jawab. Waalaikumsalam. Namun kalau nggak diurus-urus itu juga salah sudah, tapi kemungkinan masih ada beberapa hal yang menyangkut apa ya pribadinya gitu ya, atau ada hal yang mungkin belum disetujui oleh kedua belah pihak, apakah dari pihak Putros pihak Satonya atau pihak dari manajemennya. Misalkan manajemen kan ingin mengurangi ya nilai nilai kontrak yang memang harus dibayarkan gitu ya. Nah, tapi Satonya sendiri ya minta ditebus ya secara full gitu ya, sesuai kesepakatan awal. Mungkin ini belum nemu, atau bagaimanalah, kita juga tidak tahu gitu ya dapurnya manajemen cara mengatasi masalah dengan Sato ini bagaimana. Kita doakan secepatnya saja. Lalu kalau masalah band sampai Piala Presiden dimulai, apakah pemain baru Persib bisa dimainkan? Bisa, kalau untuk Piala Presiden bisa, seluruh pemain Persib Bandung bisa dimainkan termasuk pemain asingnya gitu ya. Karena ya ini kan tidak ada dalam daftar FIFA untuk turnamennya, tidak resmi ya, katakanlah kalau di kampung-kampung mah domba cup gitu ya, atau ayam cup paling minimnya mah. Nah, ini secara profesional saja Presiden Cup, hadiahnya juga besar, hadiahnya juga ya lumayan gitu ya. Lalu pemainnya juga pemain profesional, jadi ya dianggap pemanasan saja untuk turnamen pemanasan. Jadi semua pemain bisa bermain gitu ya. Tapi kalau untuk laga di bawah agenda FIFA itu tidak bisa teman-teman, sebelum ban ini dicabut. Lalu selanjutnya, yang terakhir dulu aja ya, Putros mungkin nggak masuk skema karena sudah ada pemain Jepang dan juga sudah ada 2 slot Asia. Oh, nggak ada, Akang. Ini kalau untuk slot-slotan sekarang nggak ada, slot Asia, slot Eropa gitu ya, nggak ada. Jadi untuk sekarang mah udah bebas sebetulnya, nggak ada slot ini, slot itu. Jadi pemain dari negara manapun ada gitu ya, boleh gitu teman-teman. Jadi ya mungkin nggak masuk, kalau memang tidak masuk skema ya bukan berarti ada pemain Jepang nggak kuto ini gitu ya, bukan karena itu, tapi ya mungkin nggak masuk skema yang lain-lain aja. Bukan karena ada slot-slotnya gitu ya teman-teman. Nah, ini juga ada beberapa, banyak gitu ya, bukan ada beberapa, ada puluhan teman-teman yang ingin disapa. Kita coba naikkan dulu untuk teman-temannya, nama-namanya teman-teman. Nah, baik, kita mulai. Yang pertama ada Bobotoh di Lewi Kuda, Luragung, Kuningan. Ada juga Kang Ahmad Radovic, Bomber Talaga, Majalengka. Ada juga Kang Jainal di Jatiwangi, Majalengka juga. Ada Bobotoh di Sumedang. Ada Bobotoh di Garsela. Ada juga Bomber Garut Timur. Ada juga di Cianjur. Ada Bobotoh di Ade Lebak, Banten. Oh, Kang Ade di Lebak, Banten. Ada juga Bobotoh di Ciparai. Ada Teh Mimin di Puncak. Ada di Karangnunggal, Tasik. Ada Bobotoh di Gobras Rahayu 1 Tasik. Ada juga Kang Ali Ciwaru, Kuningan. Ada juga Bobotoh di Panongan, Cirebon. Ada di Situ Raja. Ada juga Kang Doni Cipatik, Gunung Uruk. Ada Pak Asep Kidul di Timah Kelung. Ada Kang Ujang di Korsel. Ada Kang Nanang Tiger Boy, Manonjaya, Tasik. Ada juga Bobotoh di Lembur Situ, Ciamis. Ada juga Ibu Sepuh di Cianjur. Ada juga Abah di Cigadung. Ada juga Bobotoh di Gria, Bandung Indah. Ada Bobotoh di Cibaduyut. Ada di Tanjung Siang, Subang. Ada juga Kang Dede. Ada juga Kang Udin di Pleret, Cirebon. Ada juga Kang Deni Konon di Cihamplas, Cililin. Ada juga Kang Asnur di Gado Bangkong. Ada juga Bonjo Pigatsu. Ada juga Bobotoh di Cipendei, Kuningan. Ada Bobotoh di Sambul Jati, Tasik Utara. Ada juga Bobotoh di Viking Majenang, Cimahi.
Cimanggu. Ada juga Kang Uje di Babakan Sari, Rosella 99 Cimahi Tengah. Ada juga bobotoh di Tampomas Sumedang Larang. Nah, ini ada lagi nih. Punten teman-teman. Nah, kita bacakan semua ya. Ada juga Kang Nanang di Boboko BPC KBB. Ada juga Kang Aceng di Depok. Ada juga Boboko Kutamanggu Majalengka. Ada juga bobotoh di Kramat Mulia Kuningan. Ada bobotoh di Samarang Sawargi. Ada juga di Jakarta Selatan. Ada di Palembang. Ada di KBB Cisarua Lembang. Ada Kang Agus Damen di Pacitan. Ada Kang Afif di Selangor Malaysia. Ada di Tanjung Priuk. Ada Kang Udin di Cisaga. Ada bobotoh di Sukabumi Cibadak. Ada bobotoh di Turki. Ada bobotoh Creativity Pangalengan. Ada Kang Firman di Johar Rawa Gabus Karawang. Dan ada Abah Yayat Boboko di Cibatu Garut. Wah, mantap teman-teman. Ini mungkin semua salam sapa yang sudah masuk ke tim redaksi di video terakhir. Jadi insya Allah kita bacakan lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.